Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Halo. mahasiswa Universitas Pamulang Dari program studi manajemen S1 kelas 02 SMJM 006 di mata kuliah pengantar aplikasi komputer dan Bapak dosen dari Ibrahim Bali Pamungkas STMM. Baik, kami di sini akan menjelaskan Microsoft PowerPoint. Pengertian PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, bisnis, pendidikan, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint tersebut. Dan sejarah Microsoft PowerPoint dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Waktu itu, Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk perusahaan PowerPoint Inc. yang kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh. Kala itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih saja dan mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi OHP atau overhead projector. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Arya Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, kita klik Start. Nanti di sini ada Microsoft PowerPoint 2007. Klik double klik. Nah, di sini ada tombol Office button, ada New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Nah, di sini saya akan menjelaskan ribbon home. Yang pertama ada clipboard. Memungkinkan Anda menggunakan tombol copy, paste, cut, dan format painter. Yang kedua ada slide. Di dalamnya terdapat tombol add slide, layout, reset, dan delete. Setelah itu ada paragraf. Di sini di dalamnya terdapat tombol untuk mengatur posisi rataan alignment, bullet and numbering, line spacing, dan beberapa tombol untuk mengatur paragraf. Setelah itu ada drawing. Di dalamnya terdapat tombol text box, auto shape, arrange, quick style, save fill, save outline, dan save effect. Setelah itu ada editing. Di dalamnya terdapat dari tombol fin, replace, dan select. Setelah itu ada ribbon insert. Ribbon tab insert bertujuan untuk memasukkan sesuatu objek dalam slide presentasi. Tab insert terdiri dari beberapa grup tool, antara lain tables, illustration, link, text, media clip. Dalam tables, perintah untuk menambahkan tabel pada tampilan slide Anda. Setelah itu ada illustration. Di dalamnya terdapat tombol yang biasa Anda gunakan untuk menyisipkan gambar, clip art, foto, album, shape, smart art, dan chart grafik. Setelah itu ada link, yaitu meliputi tombol yang dapat digunakan untuk membuat link pada slide. Ini untuk menambahkan link. Setelah itu ada media clips, yaitu untuk menambahkan file sound, suara, atau movie film dalam slide.
tab desain, backstab, dapat untuk mengatur model dari slide, apakah model portrait atau landscape. Nih, untuk mengatur portrait atau landscape. Setelah itu ada themes, yaitu berkaitan dengan desain tema yang sudah disiapkan oleh Microsoft Office Point. Ini untuk temanya bisa diubah-ubah. Nah, setelah itu ada ribbon tab animasi. Di situ ada preview, yaitu untuk melihat sementara hasil dari animasi yang Anda berikan untuk slide Anda. Itu untuk melihat. Setelah itu adalah animasi, dapat memilih animasi bagi objek yang ada pada slide terdiri dari animasi dan custom animasi. Ini untuk melihat. Setelah itu adalah transisi to the slide, untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang Anda buat. Untuk transisi seperti ini, untuk memperindah slide-nya. Setelah itu ada ribbon tab slideshow, ada start slideshow, itu berfungsi untuk menentukan dari mana slide Anda dijalankan, apakah dari awal atau slide yang sedang aktif atau pilihan Anda sendiri. Nah, ini dari awal atau pilihan Anda sendiri, bisa jadi itu. Setelah itu ada setup. Pada tool group ini berfungsi untuk menyembunyikan slide, merekam narasi, atau menentukan urutan slide yang akan ditampilkan. Setelah itu ada monitor. Anda bisa mengatur resolusi dari slide presentasi Anda pada tool ini. Resolusinya bisa diatur di bagian ini. Setelah itu ada ribbon tab review. Setelah slideshow ada proofing, yaitu berfungsi untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang Anda buat di slide. Tata tulisnya bisa diatur di proofing. Setelah itu ada comments, berfungsi untuk memberikan catatan pada slide yang Anda buat. Nah, ini comment. Setelah itu adalah protect, yaitu berfungsi untuk melindungi slide presentasi yang Anda buat. Setelah itu ada tab view, ribbon tab view. Yang pertama ada presentation view. Pada bagian ini Anda dapat melihat keseluruhan dari slide yang telah Anda buat. Anda bisa melihat secara normal, slide sorter, note spec, slideshow, slide master, dan lainnya. Selain itu Anda juga dapat membuat slide master sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Nah, ini. Setelah itu ada show dan hide, yaitu berfungsi untuk membantu Anda dalam membuat slide presentasi Anda. Bisa menampilkan penggaris, roller, gradient, dan music bar. Yang setelah itu ada zoom, berfungsi untuk dapat membesar ukuran slide yang Anda buat atau secara normal. Setelah itu ada color dan grayscale, berfungsi untuk menentukan apakah slide yang Anda buat berwarna atau hitam putih. Setelah itu ada window, untuk menata tampilan Windows PowerPoint, apakah secara cascade, split, atau berpindah ke window lain. Nah, setelah itu kita menjalankan PowerPoint-nya. Untuk membuat project baru, kita new. Nah, di sini ada blank presentasi. Nah, ini udah masuk slide dasarnya.
sini kelompok 3. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa mengubah layoutnya, bisa seperti ini masing-masing, bisa compression, bisa yang lainnya di layout. Di sini copy untuk menyalin perintah, itu ada delete. Jadi memindahkan slide. Nah, di sini ada penampilan slide normal, untuk standar, slide sorter atau tampilan Anda dapat bentuk thumbnail atau slideshow untuk mengisi layar komputer dengan prestasi. Ini kalau ini slideshow ya. Nah, itu ada slide sorter, itu untuk kecil. Setelah itu ini ada untuk memperbesar. Setelah itu besar, diperkecil. Untuk menyimpan presentasi, kita ada di sini ada save as atau save. Nah, save atau save untuk menyimpan lembar kerja yang Anda berikan. Oke, sampai situ saja penjelasan dari PowerPoint. Terima kasih. Saya akan mau menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan PowerPoint. Jadi yang pertama yaitu saya jelaskan kelebihan PowerPoint. Jadi yang pertama adalah pembuatan slide presentasi yang sangat mudah. Jadi kelebihan PowerPoint yang pertama adalah pembuatan slide presentasi yang mudah. Jadi bagi Anda yang sering melakukan kegiatan presentasi secara umum, dapat bisa membutuhkan alat bantu seperti screen projector yang dapat dipastikan akan membutuhkan program ini agar lebih mempermudah pekerjaan Anda ketika melakukan presentasi. Kedua yaitu terdapat fitur ekspor dokumen ke PDF. Jadi, keunggulan PowerPoint yang selanjutnya ialah terdapat fitur ekspor dokumen ke format PDF. Jadi, fitur ini dapat Anda manfaatkan untuk membagikan file presentasi kepada para audiensi. Dengan tersedianya fitur ekspor ke PDF ini, Anda tidak perlu bingung untuk membagikan file dan dapat dipastikan para audiensi dapat membuka file presentasi dengan format PDF dengan lebih mudah. Ketiga yaitu dilengkapi beragam alat bantu yang lengkap. Nah, jadi program Microsoft PowerPoint juga terpasang dengan berbagai alat bantu para penggunanya, seperti menambahkan gambar, memilih animasi, dan menyisipkan video. Dan begitu juga bisa mengubah model tulisan yang berbagai alat bantu yang tentunya akan membuat hasil presentasi Anda menjadi optimal dan sempurna. Keempat yaitu tersedia fitur kolaborasi. Jadi, bagi Anda yang sering dikejar waktu deadline, tentu akan sangat membutuhkan sejumlah bantuan agar bisa melakukan pengerjaan file dokumen secara bersama-sama. Kelima yaitu mempunyai fitur authoring yang canggih. Ketika selesai membuat dokumen, tentu Anda ingin segera melindungi dokumen dari berbagai pihak tidak bertanggung jawab yang memungkinkan mengcopy isi file atau
beragam tindak kejahatan lainnya mengenai hak cipta dokumen. Keenam yaitu terdapat fitur cloud service Microsoft. Nah, jadi keunggulannya yaitu fitur cloud service Microsoft yang pertama dapat menyimpan data dengan aman, dapat pembaharuan real time, dan memiliki fitur yang lengkap. Ketujuh yaitu pilihlah template yang beragam. Nah, jadi sebelum membuat slide presentasi Anda dapat memilih template desain terlebih dahulu sesuai selera Anda yang inginkan menjadi hasil presentasi lebih menarik. Jadi selanjutnya saya akan mau menjelaskan kekurangan PowerPoint. Nah, jadi yang pertama yaitu dokumen yang dihasilkan tidak stabil pada tiap versi PowerPoint. Jadi dokumen ini bisa adanya kekurangannya Microsoft Point yang dihasilkan tidak stabil pada setiap versi PowerPoint. Jadi permasalahan ini sering juga ditemukan dalam PowerPoint. Kedua yaitu tidak dapat diakses oleh platform lainnya selain Microsoft. Nah, jadi program Microsoft PowerPoint ini hanya bisa dipakai terhadap platform sistem operasi Windows saja dan pihak Microsoft, dan tidak meluncurkan atau menyediakan versi program PowerPoint untuk digunakan di platform lainnya seperti OS Linux atau MacOS. Ketiga yaitu termasuk juga software berat dalam kekurangan PowerPoint. Jadi perangkat komputer ini kita harus mempunyai standar spesifikasi yang baik. Dengan ini perangkat komputer lama dengan kelamaan dengan ukuran spesifikasi yang rendah mungkin akan lebih sulit untuk mengoperasi program Microsoft PowerPoint ini, bisa saja mengalami kerusakan sistem atau hang. Keempat yaitu akses terbatas jika menggunakan fitur standar. Nah, akses terbatas. Nah, jadi artinya akses terbatas yang saya maksud adalah ketika menggunakan template default atau standar, hanya di dalamnya hanya dapat melakukan menu editing secara simple. Jadi untuk mengatasi hal ini, Anda bisa melakukan unduhan berbagai variasi template melalui mesin pencarian Google secara manual. Nah, kelima adalah tampilan animasi yang kurang menarik. Nah, jadi di dalam kelemahan PowerPoint yang terakhir adalah tampilan animasi yang kurang menarik dan terkesan kaku. Nah, jadi hal ini seringkali menjadi permasalahan umum ketika menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, jadi yang keenam, harga lisensi Microsoft Office lumayan mahal. Nah, jadi sekarang ini harga lisensi Microsoft Office ya cukup mahal, dan harganya bisa terjangkau lah jika ada keinginan untuk membelinya atau menggunakannya. Jadi sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.